Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pimpinan pengurus Masjid Al-Mujahidin beserta seluruh peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala aktivitas saudara, atas segala kegiatan saudara. Dan saya tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan, karena tidak ada cita-cita yang akan berhasil, tidak ada kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini selalu saya sampaikan setiap muqaddimah pidato saya, pengorbanan. Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin dan seluruh panitia peringatan Maulid atas segala aktivitasnya dan pengorbanannya dalam rangka menghidupkan, sekali lagi dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang akan menghidupkan agama Islam kalau bukan umat Islam sendiri? Maka ini perlu pengorbanan. Negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang menjadi janda, berapa anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan peperangan, baik melawan Belanda maupun melawan Jepang. Ini pengorbanan. Semenjak tahun 1825 dimulainya peperangan Diponegoro sampai tahun 1948 yang Belanda masih mau mencoba untuk kembali ke Indonesia. Disitulah bangsa Indonesia banyak yang meninggal di medan perang. Dengan pengorbanan-pengorbanan mereka, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita tidak jadi korban karena pengorbanan mereka itu. Inilah saudara-saudara, saya ulang, pengorbanan.
kepada para pengasuh pondok-pondok pesantren yang tadi disebutkan, itu semuanya sebagai penerus-penerus yang siap berkorban untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya merasa bahagia mendengar yang hadir para ulama-ulama yang memangku pondok pesantren. Yang terakhir Kiai Mustafa Mughni, yang mereka untuk mengurusi masa depan bangsa ini. Karena warna Islam di Indonesia untuk 50-100 tahun yang akan datang sudah bukan di tangannya Sukron Makmun lagi. Yang sekarang masih umur 8 tahun, yang sekarang umur 15 tahun, 30 tahun yang akan datang dia yang akan mewarnai agama Islam di Indonesia ini. Maka para pemangku pesantren, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah generasi yang akan datang, mari kita selamatkan supaya tidak menjadi korban. Kita yang wajib berkorban. Untuk siapa kita berkorban sekarang? Bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Pada saat ibu sholat subuh, kemudian ibu membaca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Pernahkah ibu berpikir, apakah anak saya nanti kunut seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih kunut seperti saya? Apa ada anaknya cucu saya nanti 100 tahun yang akan datang masih kunut seperti saya? Itu yang perlu kita pikirkan. Ketika Bapak sholat isya sujud kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pernahkah Bapak berpikir, apakah anak saya nanti masih sujud seperti saya? Na'udzubillah, apakah sudah berganti agama? Ini yang harus kita pikirkan saat ini. Sehingga untuk menghidupkan Islam ini perlu pengorbanan saudara-saudara sekalian. Maka saya mohon yang hadir malam ini di Masjid Al-Mujahidin ini, saya harapkan untuk pasang niat saya akan membiayai Islam. Berapa banyaknya tokoh-tokoh Islam yang kadang-kadang menyebut dirinya tokoh Islam, tapi kenyataan mereka itu boneka yang diatur oleh orang-orang di luar Islam. Mengapa? Ya karena kita tidak membiayai Islam. Oleh sebab itu, saya mengajak semua yang hadir pada malam hari ini yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasang niat untuk membiayai Islam. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang mulia, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, di antaranya yang dihormati oleh Allah adalah hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ajak semua Islam, mari hormati hari Jumat. Dengan apa menghormati hari Jumat? Di antaranya yang merokok, tolong hari Jumat berhenti merokok sehari semalam.
uang rokoknya untuk Islam. Tidak usah mengambil duit yang di lemarinya. Berhenti merokok. Ini hari-hari Jumat. Saya hormati, ya Allah, saya hormati harimu ini hari Jumat. Karena hari Jumat saya tidak merokok. Besok Sabtu saya merokok, Senin merokok, Selasa merokok, dan seterusnya. Jumat saya berhenti merokok. Uang rokok saya untuk membiayai Islam. Begitu masuk ke masjid, 20.000 yang dimasukkan. Maaf masyarakat Jonggol, kalau Anda hari Jumat masukkan duit ke tromol masjid 2.000, jangan merasa kau beramal. Engkau sedang menghina agamanya sendiri. Kau tidak menghormati agamanya. Kau hina agamanya dengan duit 2.000. Kasih 2.000 sama anaknya. Yakin tidak mau? Pagi anaknya mau sekolah, kasih 2.000. Yakin tidak mau? Karena anaknya nggak mau, dikasih masjid yang mau 2.000. Mari kita pikir sekarang supaya Islam itu jaya, tidak menggantungkan kepada orang lain. Jangan menjadi pemimpin Islam yang pengemis. Mari kita biayai Islam ini supaya Islam jaya, independen. Ibu habis belanja tiap hari, sisa belanjanya saja letakkan di kotak. Tiap hari saya yakin ada sisa belanja, baik 2.000, 5.000, masukkan kotak. Jumat pagi ibu buka, katakan ada duit 20.000. Titip sama suaminya, Pak, ini 10.000 masukkan tromol masjid untuk saya nanti di kuburan, Pak. Pada saat saya di kuburan, suami tidak bisa membela, anak tidak bisa membela, keluarga tidak bisa membela. Saya di kuburan tersenyum dengan amal solehnya tiap Jumat ke masjid. Yang 10.000 untuk yasinan, untuk majelis zikir, sehingga majelis yasinan hidup, majelis zikir hidup, masjid hidup. Kalau tiap umat Islam siap untuk membiayai Islam, apa artinya saudara keluar duit 20.000 dengan rezeki yang Allah berikan kepada saudara? Itu belum ada artinya duit 20.000. Allah kasihkan rezeki sama bapak. Katakan tukang becak pun duit 20.000 tidak ada artinya. Tukang becak berhenti merokok, uang rokoknya untuk masjid. Apalagi ditambah dengan amal-amal yang dia berikan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berotak, kata Rasulullah, orang yang berpikir, kata Rasulullah, orang yang berakal, kata Rasulullah, orang yang berbuat untuk nanti setelah mati, bukan berbuat hanya untuk hidup, berbuat nanti untuk setelah mati. Insya Allah Islam akan jaya, Islam akan tumbuh subur tanpa menggantungkan kepada orang lain. Ini yang saya harapkan dengan pengorbanan. Insya Allah anak cucu kita nanti tidak jadi korban, karena kita mau berkorban. Orang sebelum kita sudah berkorban. Alhamdulillah kita tidak jadi korban.
Orang sebelum kita dahulu berkorban. Saya yakin insya Allah 90% masjid ini tanahnya tidak ada yang beli di Indonesia ini. Mereka mewakafkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk madrasah. Subhanallah, orang sebelum kita berkorban sehingga kita tidak menjadi korban. Maka orang jonggol tinggal pilih satu antara dua, mau berkorban atau mau jadi korban. Kita tidak akan bisa keluar dari dua ini, imma berkorban, imma jadi korban. Kalau Anda tidak mau berkorban, siap-siaplah anak cucu Anda nanti jadi korban. Alhamdulillah, banyak tadi kiai-kiai, ustadz-ustadz disebut pengasuh pondok pesantren. Saya merasa bahagia dengan adanya pondok pesantren untuk masa depan generasi kita ini. Tapi pondok pesantren jangan dibiarkan begitu aja. Kita wajib membiayai pondok pesantren, kita wajib membiayai masjid, kita wajib membiayai yasinan, kita wajib membayar majelis zikir. Kemudian Islam hidup. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang paling besar berkorban umat Islam. Saya tidak menghilangkan kelompok-kelompok lain seperti Kristen. Saya tidak menghilangkan kelompok-kelompok lain seperti orang Hindu. Saya tidak mengurangi kelompok-kelompok lain yang beragama Buddha, bahwa mereka dulu ikut berperang melawan Belanda. Tapi yang terbesar adalah umat Islam yang berkorban untuk NKRI. Kalau ingin tahu sejarah ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Bukan kuburan umum, Kiai. Kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Tidak ada kabupaten yang tidak ada Taman Pahlawan. Tolong pemerintah sensus Taman Pahlawan itu. Tanya, namamu siapa? Agamamu apa? Namamu siapa? Agamamu apa? Namamu siapa? Agamamu apa? 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. 99% darah umat Islam yang membangun NKRI ini. Toleransinya umat Islam di Indonesia itu nggak usah dipertanyakan. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Umat Islam yang paling mengerti toleransi. Kita hidup ratusan tahun dengan umat lain. Tidak pernah di Indonesia ada perang Islam lawan Kristen. Tidak ada perang Islam lawan Hindu. Tidak ada perang Islam lawan Buddha. Tidak ada. Padahal umat Islam mayoritas. Kalau kita mau berbuat apapun saja di Indonesia, insya Allah bisa. Mau meratakan gereja 1 minggu se-Indonesia kita mampu. Tapi karena kita itu toleransi, menghormati agama lain. Mestinya ketika Bung Karno baca proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Mestinya waktu otomatis Islam itu Indonesia negara Islam. Otomatis mestinya, gak usah musyawarah. Mengapa?
Kita 90% beragama Islam. Kalau memang demokrasi, ya negara Islam. Tapi karena umat Islam itu toleransi, bahwa yang berjuang kemerdekaan bukan hanya umat Islam saja. Maka ketika kaum nasionalis meminta supaya berdasarkan Pancasila, umat Islam menerima dengan lapang dada. Justru Pak Alamsa Menteri Agama pernah mengatakan bahwa Pancasila itu hadiah terbesar umat Islam kepada bangsa Indonesia. Maka pemimpin-pemimpin bangsa ini harus tahu sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, akhirnya kebijaksanaannya tidak bijaksana. Harus tahu sejarah bangsanya. Umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya sejak perang Diponegoro sampai tahun 1948. Hari Santri paling depan melawan penjajah Belanda. Ini sejarah dan fakta. Nah, pengorbanannya ketika Bung Karno mau memproklamasikan Indonesia ini, dia membentuk 9 orang untuk mencari format negara ini bagaimana bentuknya. Berunding, yang sebelumnya 60 panitia gagal. Akhirnya Bung Karno bikin 9 orang, di antaranya Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis, termasuk Muhammad Yamin, termasuk tokoh-tokoh Islam, Pak Wahid Hashim, termasuk Kahar Muzakir. 9 orang ini menggodok negara ini mau jadi apa. Timbullah satu kesimpulan yang disetujui oleh semua kelompok agama dan nasionalis yang disebut Piagam Jakarta. Yang sekarang orang sudah tidak tahu Piagam Jakarta itu, apalagi yang muda-muda kayak begini. Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini setelah terjadi permusyawaratan ditandatangani keputusan ini, baru Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi memproklamikan kemerdekaan ini. Ini saya supaya sadar tentang pengorbanan. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah utusan angkatan laut dari Jepang yang dia mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti dia akan mendirikan negara sendiri, akan proklamasi sendiri. Akhirnya Bung Hatta tanggal 18 Agustus mengumpulkan kembali 9 orang ini, minus Kiai Wahid Hashim. Beliau sudah pulang ke Jawa Timur karena dianggap negara sudah selesai. Diganti dengan tokoh dari Sumatera. Diadakan perdebatan, 7 kata ini dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Mereka pertahankan tidak dicabut. Tapi karena Bung Hatta sangat mengkhawatirkan kalau ini tidak dicabut, takut Indonesia Timur segera mengadakan proklamasi, hancurlah negara ini. Akhirnya dengan lapang dada pemimpin-pemimpin Islam, ulama-ulama Islam waktu itu rela mencabut 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicabut. Kemudian diganti dengan Maha Esa. Tanggal 17 Agustus ketika Bung Karno mengadakan proklamasi, Indonesia berbentuk
negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah, negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ganti 7 kata tadi diganti dengan Maha Esa. Alangkah besarnya pengorbanan umat Islam ini. Maka kalau Islam itu usah diragukan toleransinya. Quran dalam toleransi itu jelas. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah dan kau tidak menyembah kepada apa yang kami sembah, dan kami bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau saya terjemahkan pada bahasa Betawi, lakum dinukum waliyadin, agama lo, agama gua. Kerjakan agama lo, gua ngerjakan agama gua. Gua kagak mengganggu agama lo, lo jangan mengganggu agama gua. Hah? Kurang toleransi gimana? La tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka mesti menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kalian tanpa ilmu. Subhanallah. Umat Islam tidak usah diajar toleransi. Merekalah yang harus diajar toleransi itu. Islam cukup toleransi lah, ini pengorbanan. Saya tekankan ini. Belum pidato maulid saya ini. Iya kan saya diundang maulid ke sini kan. Belum pidato maulid saya nih Bu. Terus apa tidak Bu? Terus apa tidak? Belum pidato maulid saya nih. Baru muqaddimah supaya kita cinta berkorban. Jangan pelit, jangan koret untuk Islam. Mari kita hidupkan Islam dengan harta kita. Kalau kita keluarkan sebagian harta kita untuk Islam, saya yakin Islam jaya di Indonesia ini. Ini yang selalu saya kemukakan pada umat Islam, sehingga tidak ada pemimpin-pemimpin Islam yang menjadi boneka. Pemimpin Islam tapi diatur oleh orang luar. Kau harus begini, pemimpin Islamnya iya. Kau harus begini, pemimpin Islamnya iya. Mengapa terjadi seperti ini? Ya karena kita tidak membiayai Islam. Islam perlu biaya. Oleh sebab itu, saya anjurkan kepada seluruhnya yang hadir sekarang, termasuk ibu-ibu, ingat nanti di kuburan Bu, yang akan bikin ibu tersenyum di kuburan, duit yang 10.000 yang duit masukkan ke masjid itu, duit 5.000 yang dimasukkan ke yasinan itu yang akan menghibur ibu, yang akan membuat ibu tersenyum di kuburan. Pada saat sudah tidak ada keluarga yang mampu membela, hanya amal jariahnya, amal solehnya yang akan membela Bu. Nah pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengorbanannya, agama Islam diturunkan kepada Rasulullah. Tidak langsung Islam itu jaya. Jayanya Islam dan besarnya Islam karena diperjuangkan Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatnya dengan segala pengorbanannya. Bukan mengorbankan harta waktu ibu
Bu, sahabat Rasulullah berkorban jiwa, mau berkorban harta, mau berkorban jiwa. Itulah sebabnya Islam jadi subur. Para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka mati di atas tempat tidur, dia komplain kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya menghembuskan napas Rasulullah di atas tempat tidur Rasulullah?" Itulah perasaan sahabat. Jadi kalau sahabat itu pamit perang, itu pamit mati. Bukan untuk kembali, untuk tidak kembali. Itu yang mereka cari. Bukan berangkat perang nanti kembali. Sudah berangkat perang berarti selesai. Kalau umpama kembali, itu hanya keberuntungan nasib dari Allah. Tapi begitu berangkat perang, dia sudah pamit tidak kembali. Mintanya mati di medan perang, berkorban. Rasulullah dengan para sahabat berkorban dengan segala penderitaannya. Saya mau cerita pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Saya mau cerita pahitnya Rasulullah jadi Rasul. Saya mau ceritakan pahitnya. Begitu Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Sekarang saatnya kau Muhammad supaya kau berdakwah terang-terangan. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Yang sebelumnya Rasulullah itu dari pintu ke pintu berdakwahnya kiai. Dengan ketok pintu masuk mengajak keluarganya supaya beriman kepada Allah. Sembunyi-sembunyi. Itu penderitaan nabimu. Begitu diperintahkan oleh Allah supaya terang-terangan, apa yang terjadi? Diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan, intimidasi. Sahabat Rasulullah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diseret, diikat tangannya, diseret di padang pasir, di bawah terik matahari, perutnya dikasih batu, diseret. Tapi Sayyidina Bilal kokoh imannya. Ahad, ahad, ahad. Allah yang Maha Esa. Tidak luntur imannya karena penyiksaan itu. Ini saya ceritakan pahitnya perjuangan Islam dan pengorbanannya. Kemudian dengan ancaman, dengan pembunuhan, berapa sahabat Rasulullah yang dibunuh. Tetapi nyata kekerasan, ancaman, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin membesar, menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah itu. Akhirnya bangsa Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di pintu Ka'bah, seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itu nabimu 1400 tahun yang lalu penderitaannya. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Islam semakin besar walaupun dengan embargo ekonomi. Akhirnya bangsa Arab mengadakan politik perubahan dengan politik damai. Didatangi Abu Thalib sebagai pamannya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu, ponakan tuh maunya apa?
Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad dari raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan Islamnya. Saya angkat jadi raja. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan harta kami kepada ponakanmu, sehingga nanti ponakanmu Muhammad akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini, dengan syarat berhentilah jadi nabi, berhentilah menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya. Ditawarkan harta, tahta, wanita. Kalau ditawarkan kepada kiai sekarang kira-kira gimana ya? Enggak usah dijawab, ya, dibayangkan aja. Lah ini kiai, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahit. Maka sejarah ini sebenarnya tidak ada sejarah baru. Sejarah ini ulangan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang kami putar. Artinya sejarah ini hanya ulangan, tidak ada sejarah baru. Karena dengan segala macam gagal, Abu Jahal mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, kira-kira dari Pancoran Emas. Bagi orang yang umroh dan haji, kurang lebih 100 meter lah dari situ dijadikan tempat untuk musyawarah. Dalam kitab tafsir Tabari dijelaskan dalam musyawarah itu iblis hadir berupa manusia. Orang Mekah tidak ada yang kenal, dengan pakaian yang keren, yang bagus, ikut. Saya mendengar Anda mau bermusyawarah, kalau boleh saya bisa menyumbang pikiran. Abu Jahal berkata, kami menghadapi Muhammad dengan segala macam cara, dengan kekerasan, dengan pembunuhan, gagal. Embargo ekonomi, gagal. Ditawarkan harta, wanita, takhta, gagal. Sebenarnya ya, kalau ingin kiai berhenti jadi kiai itu gampang. Baca sejarah. Kalau kiai ingin berhenti jadi kiai gampang. Kasih kedudukan kiai itu, kasih jabatan, insya Allah berhenti jadi kiai. Maka kiai hati-hati ya. Contoh, misalnya kalau Syukron Makmun ingin berhenti jadi kiai, enggak sulit. Angkat saya jadi menteri luar negeri. Jangan menteri dalam negeri, angkat jadi menteri luar negeri. Ada 300 negara di dunia ini. Kalau saya kunjungi tiap negara satu hari, sudah enggak ada di Indonesia, saya sudah berhenti jadi kiai. Gampang. Diundang oleh Masjid Al-Mujahidin. Pak Suruh nggak bisa. Mengapa? Ada di Cina. Dia menteri luar negeri. Diundang lagi, ada di Jepang. Diundang lagi ada di Amerika. Diundang lagi ada di Perancis. Diundang lagi ada di Timur Tengah. Diundang lagi ada di India. Jadikan Syukron Makmun menteri luar negeri, suruh keliling dunia 1 tahun. Sudah berhenti jadi kiai.
Tapi kalau diangkat menteri dalam negeri, barangkali nggak berhenti. Umpama saya diangkat jadi menteri dalam negeri, saya pergunakan kekuasaan saya. Karena saya menteri dalam negeri, saya perintahkan kepada semua gubernur yang beragama Islam, semua bupati yang beragama Islam, semua camat yang beragama Islam, semua kepala desa yang beragama Islam, setiap malam Jumat harus yasinan dan tahlilan. Untuk negara yang tidak melaksanakan, saya copot. Saya menteri dalam negeri. Nah, maka berbahaya Supron Makmun kalau diangkat jadi menteri dalam negeri. Berbahaya kalau Supron Makmun diangkat jadi gubernur. Yang enak jadi menteri luar negeri. Selesai, sudah tamat. Apa kata Abu Jahal? Kalau begitu Muhammad tangkap saja, masukkan penjara, supaya dia tidak masuk ke kampung, keluar kampung. Masukkan penjara. Iblis berkata, sia-sia kau menangkap Muhammad ini. Karena Muhammad itu bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat. Maka bangsanya akan tersinggung kalau anak buahnya dipenjara, berarti dihina, pasti dibela oleh keluarganya. Dan kalau dibela oleh keluarganya bangsa Quraisy, kita tidak berdaya apa-apa. Sia-sia kau menangkap Nabi Muhammad itu, kata iblis. Jadi yang namanya kriminalisasi itu sudah pekerjaan pemerintah kejam. Bukan sekarang kriminalisasi, misalnya ada kiai tidak ada salahnya ditangkap di penjara, misalnya ada habib tidak ada salahnya ditangkap di penjara. Itu bukan barang baru. Kriminalisasi itu sejarah ulangan. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Nabi Yusuf tidak ada dosa, dimasukkan penjara, dituduh menyenangi istrinya Fir'aun, padahal istrinya Fir'aun yang menyenangi Nabi Yusuf. Nabi Isa kena kriminalisasi oleh Raja Yahudi karena Nabi Isa dianggap akan merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Baitul Maqdis, tuduhannya. Maka Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu keputusan Raja Yahudi. Kriminalisasi. Nabi Muhammad kena kriminalisasi. Kalau pemerintah kejam, bukan barang baru. Ada tahanan mati di penjara, bukan itu barang baru. Orang ditahan mati dalam tahanan, disiksa, bukan barang baru. Sejak Fir'aun, sejak Raja Namrud, itu sudah pekerjaan penguasa dolim. Jadi tidak ada sejarah baru itu. Sejarah ini ulangan. Kiai dikriminalisasi, ulangan Nabi Yusuf. Nah ini saudara-saudara pahitnya. Karena ditangkap tidak ada gunanya, Abu Jahal bilang, kalau begini caranya Muhammad usir ke luar negeri. Jangan ada di negeri Mekah. Apa kata iblis? Berbahaya usulmu itu. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya. Pasti negara kami diserang dari luar. Bahaya. Jangan diusir ke luar negeri Muhammad, bahaya. Ini saya ceritakan pahitnya Nabi Muhammad, supaya kita lebih cinta lagi. Mereka dengan pahit itulah untuk menyelamatkan kita dari api neraka, untuk mengangkat umat manusia dari kegelapan. Dia menderita.
di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Ini dalam tafsir Tabari. Akhirnya diputuskan oleh Abu Jahal, kalau begitu caranya bunuh saja Muhammad hari ini. Iblis angkat tangan, ini keputusan yang benar, sudah nggak ada lain, cara lain. Mau diapakan dia? Kekerasan sudah, embargo ekonomi sudah, ditawarin harta, wanita, takhta sudah, ditangkap tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya, satu-satunya bunuh Muhammad ini. Apa kata mereka? Kata iblis, itu yang benar. Malam itu rumahnya Rasulullah dikepung oleh jagoan-jagoan padang pasir dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, asal Muhammad keluar dari rumahnya langsung potong lehernya, jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Kalau dikasih kesempatan berbicara, dia pasti menang. Potong lehernya. Itu Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Di tengah malam yang mencekam, ya tentu gak ada listrik, gak ada lampu di Mekah waktu itu. Boro-boro listrik, lampu kagak ada. Begitu tidur dimatiin lampunya semuanya, yang pakai minyak. Dikelilingi dalam keadaan malam gelap yang mencekam. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini kau tinggalkan kota Mekah, perintah Allah. Subhanallah, kota Mekah yang beliau cintai, tumpah darahnya, kelahiran Rasulullah di Mekah. Rasulullah cinta Mekah. Allah perintahkan, malam ini kau Rasulullah pindah keluar dari Mekah ini, tinggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah. Inilah awal perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan isyarat Allah, dia ngambil pasir, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, baca ayat kursi, baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak melihat. Rasulullah keluar dengan keadaan mencekam. Seandainya ada satu yang terbangun, pasti dipotong lehernya. Datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Malam-malam Sayyidina Abu Bakar kaget, ada apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, malam ini Abu Bakar, saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini dalam keadaan mencekam ancaman pembunuhan saudara. Ini saya baca sejarah nabimu agar lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Maaf, kita sekarang ini mendapat nikmat berkah dari Rasulullah. Minggu yang lalu saya ada di Singapura, dijemput dengan mobil, ditidurkan di hotel enak. Lalu saya pindah ke negeri Johor. Di negeri Johor saya dikasih tempat yang enak. Kemudian saya pergi ke negeri Melaka. Di negeri Melaka saya peringatan Maulid, diberi tempat yang enak, makan yang enak. Subhanallah, subhanallah. Saya teringat kita nikmat sekarang ini di atas penderitaan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi kita menderita, datang ke Taif, bukan dihidangi buah-buahan, dilempar dengan batu oleh penduduk Taif, diusir. Itu nabimu 1400 tahun yang lalu. Untuk menyelamatkan kita semua ini, beliau siap menderita. Sehingga mereka Jibril turun menawarkan jasa.
Ya Rasulullah, angkat tanganmu, minta kepada Allah agar bukit-bukit di Taif itu digerakkan untuk menghimpit orang-orang Taif, biar mati terjepit dengan bukit-bukit ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus oleh Allah kepada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus oleh Allah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang berbuat jahat kepada Rasulullah, justru Rasulullah doakan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan penduduk Taif ini diberi oleh Allah taufik dan hidayah. Subhanallah, mana ada orang manusia kayak Rasulullah. Kalau orang jonggol disakitin orang, lalu ada orang mau nawar jasa yang menyakiti kau, mau saya gebukin, boleh nggak? Oh, persilakan gebukin. Rasulullah tidak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di sini letaknya ayat Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Bagaimana tidak? Orang yang menyakiti, orang yang melempar batu, didoakan kepada Allah untuk mendapat taufik dan hidayat. Ini luar biasanya akhlak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pindahlah Rasulullah. Pagi Abu Jahal datang. Mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, belum keluar. Tidak mungkin. Muhammad sebelum subuh sudah keluar. Dibuka pintu, tidak ada, kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemana Muhammad saya tidak tahu. Lalu mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, saya kasih hadiah 300 unta. Kalau dijonggol sama dengan 900 kerbau. Satu unta yang gede itu harganya 3 kerbau. Subhanallah. Mereka berpacu di padang pasir yang orang tidak banyak, segera ketahuan. Ini ada kaki 4. Mesti ini Muhammad dan Abu Bakar. Telusuri. Diterusi lurus di padang pasir. Tapi Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa yamkurullah wallahu makirin. Allah yang akan menjawab seperti budaya mereka. Allah perintahkan laba-laba untuk bikin sarang cepat yang rapi. Allah perintahkan merpati bertelur. Begitu mereka menyusui kaki 4 ini, melihat lubangnya gua tertutup dengan sarang laba-laba, semua mereka berteriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Kalau ada orang, pasti itu sarang laba-laba robek. Nyata masih utuh. Itu ada merpati bertelur. Tidak mungkin ada orang. Merpati akan bertelur serendah itu. Merpati tenang bertelur. Balik. Padahal disitulah Sayyidina Umar berkata pada Rasulullah, seandainya mereka sampai di permukaan gua ini, dia melihat ke bawah, pasti mereka melihat kita berdua. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran hanya Abu Bakar. Tidak ada sahabat lain yang disebut di Quran. Sayyidina Umar tidak disebut di Quran. Sayyidina Uthman tidak, Sayyidina Ali tidak ada sahabat yang disebut kecuali satu. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua di gua, berkata Rasulullah kepada sahabatnya, kau tidak usah sedih, tidak usah takut, Allah bersama kita. Itulah Abu Bakar dengan Rasulullah di gua Tur.
Diperhitungkan hari pertama mereka masih giat, hari yang kedua mereka masih giat, diperhitungkan hari ketiga mereka sudah bosan. Barulah keluar beliau dari gua itu dengan dikasih petunjuk oleh seorang orang Yahudi bernama Uraikid. Mana jalan ke Madinah yang tidak dijalanin orang? Artinya orang Betawi berkata jalan tikus. Kalau berjalan-jalan yang biasa tentu ketangkap Nabi Muhammad itu. Bayangkan saudara yang umroh, bayangkan saudara yang haji, bagaimana gunung yang ada di antara Mekah dengan Madinah itu. Tidak ada mata air, tidak ada pohon. Pohon saja enggak ada, hanya batu dengan pasir. Rasulullah naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, 426 kilometer. Itu perasaan apa? Penderitaan nabimu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara haji naik ke bus saja kadang-kadang masih ngomel. Kalau AC-nya mati di bus marah-marah. Ingat nabimu 426 kilometer jalan kaki. Subhanallah, subhanallah, itu peritaan nabinya. Nah, sampai di Madinah disambutlah oleh kaum Ansor dengan gegap gempita yang kita baca, tola al-badru alaina min thaniyatil wajab syukru alaina mada alilaida, dan seterusnya. Nah, sampai di Madinah lah Rasulullah mendirikan negara yang namanya negara Madinah, yang penduduknya kayak Indonesia, pluralistik, artinya bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya. Di Madinah ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada penyembah berhala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyatukan bangsa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, bisa menjadi satu bangsa, bangsa Madinah, dengan yang disebut Piagam Madinah, perjanjian antara Rasulullah dengan mereka, yang intinya bahwa Islam melindungi kaum minoritas dan memberikan hak pada kaum minoritas untuk menjalankan agamanya. Itu intinya Piagam Madinah itu. Di situ Rasulullah mendirikan satu negara Madinah. Disitulah Rasulullah menyampaikan agamanya. Huwallazi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dia Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar diperlihatkan petunjuk Allah itu, agar diiklankan hidayah petunjuk Allah itu, akan diperlihatkan, ditawarkan. Inilah peradaban Islam. Disitulah Rasulullah mulai mengajarkan peradaban Islam berumah tangga, peradaban Islam dalam ekonomi, peradaban Islam dalam bermasyarakat, peradaban Islam di dalam berpolitik. Yang mereka orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak tahu Islam tapi bicara Islam, itulah orang sekuler namanya, yang berkata bahwa Islam itu tidak mengajar kehidupan manusia. Islam itu hanya ibadat di masjid, sujud kepada Allah, dzikir kepada Allah, sholawatan, marhabanan, bungkus berkat, selesai. Di luar masjid tidak ada Islam. Hanya dalam masjid itu kaum sekuler yang mereka tidak ngerti Islam tapi bicara Islam. Ini yang sangat berbahaya.